warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering kali terfokus pada penampilan fisik dan kecantikan luar. Tapi kita tuh juga lupa nih tentang kekuatan dan keindahan yang ada di dalam tutur bicara kita. Sebagai seorang muslimah, kita punya tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan pesan Islam yang mulia itu. Nah, gimana caranya? Dengan melalui bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa yang mulia, dipenuhi dengan kesantunan, kelembutan, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naila Fatika Zahra, dan pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama mengenai karakteristik tutur bicara yang mulia di dalam Islam. Dan kita ini juga akan mengeksplor ya, bagaimana cara kita memperkuat dan mencerminkan kemuliaan muslimah melalui tutur bicara kita. Oke, kita masuk ke materi ya. Seperti yang kita tahu, terkandung di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan manusia sebagai umat yang dianugerahi akal dan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu tuh berperan dalam membangun hubungan yang harmonis antara individu, keluarga, dan masyarakat. Rasulullah Muhammad SAW sendiri adalah teladan utama kita dalam komunikasi yang baik. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan menginspirasi melalui kata-kata yang kita ucapkan. Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik dan merugikan. Serta Islam itu juga mengajarkan kita untuk menghindari kata-kata kasar, fitnah, gosip, atau omongan yang tidak bermanfaat yang dapat menyakiti orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam." Hadis ini itu menerangkan ya pentingnya tutur kata yang baik di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Lalu kita masuk ke karakteristik. Nah, apa aja tahu nggak? Nah, yang pertama, itu ada kelembutan dan kesantunan di dalam berbicara. Yang kedua, ada kejujuran dan kebenaran dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, ada kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menggunakan kata-kata. Yang keempat, ada menghindari gosip, fitnah, dan omongan yang tidak bermanfaat. Seperti halnya yang sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, jadi hal-hal perbuatan tercela tersebut seperti menggosip, fitnah, itu tuh diibaratkan sama saja kamu itu memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Lalu bagaimana ya cara mencerminkan kemuliaan seorang muslimah melalui tutur kata itu? Yang pertama ada dengan menjaga kesopanan dalam berbicara. Yang kedua, memberikan sikap penyayang dan penuh perhatian dalam berkomunikasi. Itu kayak kita berbicara dengan penuh lemah lembut, empati gitu. Yang ketiga, ada menyebarkan kebaikan dan memberi nasihat yang baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berbuat salah, kita tuh jangan yang langsung ngata-ngatain, kamu salah gini gini gini. Oh, nggak boleh kayak gitu. Lebih baik kita tuh kayak menasihati dengan kata-kata yang baik. Lalu ada menghormati hak-hak orang lain di dalam komunikasi. Jadi, semisal lawan bicara kita itu sedang berbicara, kita tuh jangan langsung motong gitu. Jadi, hargailah. Yang kelima itu ada menjadi teladan dalam tutur kata yang baik di dalam lingkungan sekitar. Nah, cara memperkuat tutur bicara yang mulia dalam kehidupan sehari-hari itu tuh gimana ya? Kan jelas susah ya karena lingkungan itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya apalagi di zaman sekarang ya, kalau misalnya lingkungan sekarang kan ya banyak orang yang berbicara kasar, terus gosip itu di mana-mana. Nah, gimana ya cara kita memperkuat tutur bicara mulia kita itu? Yang pertama itu dengan meningkatkan kesadaran dan introspeksi diri, yaitu merenungkan tutur bicara kita sendiri dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kesadaran akan dampak kata-kata kita terhadap orang lain.
Jadi, setiap kita habis berbicara, entah dalam satu hari kita nih, di malam tuh kita merenung gitu, kira-kira, apa yang kita omongkan itu tuh sudah baik belum ya? Apa yang perlu diperbaiki lagi gitu. Terus kira-kira kata-kata kita tadi nyakitin orang lain gak ya? Ah besok lagi aku nggak boleh kayak gini ah ya. Contohnya kayak gitu. Lalu yang kedua ada membaca, belajar, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Mempelajari Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan pedoman dalam berkomunikasi dan mengambil contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam berbicara yang mulia. Jadi dalam Al-Quran itu juga sudah banyak ya hadis bahkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang tutur bicara mulia. Apalagi kita seorang muslimah nih, perempuan kan. Nah, kita tuh juga bisa ngambil contoh, ngambil teladan gitu dari kehidupan, dari cerita Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, pasti kita semua udah tahu kan setelah belajar bareng-bareng tadi. Nah, melalui tutur kata yang mulia itu seorang muslimah akan mencerminkan kemuliaannya melalui tutur kata yang sopan, memberikan nasihat yang baik dan dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya dan juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah ya kita senantiasa memperbaiki tutur kata kita, menjaga kebaikan dalam berbicara, sebagai bagian dari karakter kita sebagai seorang muslimah yang beradab, penuh kasih sayang, dan penuh dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Apabila ada salah kata dan uh, terlalu banyak improve ya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.